Naam, di antara dampak maksiat yang dilakukan oleh seseorang yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kalau dia akan mendapatkan gelar-gelar yang buruk. Ya, yang kalau misalnya memang dia bertakwa dan beriman, maka dia akan disifati dengan sifat-sifat yang baik. Dia seorang yang mukmin, senantiasa beriman kepada Allah. Dia orang yang saleh, yang taat kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluk. Dan dia orang yang senang bersilaturahim. Bahkan dia bisa mendapatkan predikat auliaullah, kekasih-kekasih Allah Azza wa Jal yang diridhai oleh Allah dan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jal. Dan dia orang yang tayyib, yang baik, baik kepribadiannya, baik akhlaknya, ya, baik muamalahnya dan seterusnya. Maka apabila dia berbuat maksiat, maksiat ini merubah gelar kebaikan dia. Maka dia dikatakan oleh manusia sebagai orang yang fajir, orang yang bejat. Kalau dia pencuri, maka dia mendapatkan gelar sariq, orang yang mencuri. Kalau dia terbiasa, nasallallahu al-afiyah, berbuat zina, maka dia dikatakan az-zani, penzina. Ya, dan perempuan-perempuan yang memang sering berbuat zina, dia dijuluki dengan pelacur. Kalau misalnya memang dia banyak berbuat kebejatan, kerusakan dan yang lainnya, sampai dia disifati oleh masyarakat dengan sampah masyarakat. Ini menunjukkan kalau maksiat itu menghinakan dirinya. Sampai orang-orang memberikan gelar kepada dia dengan gelar-gelar yang buruk. Itu buah dari maksiat yang dia lakukan. Ya, memang manusia itu tidak mengharapkan pujian dan tidak menginginkan atau tidak ingin meraih status di hadapan manusia. Cuma di antara tanda kebaikan, seseorang itu dikenal kebaikannya. Itu tanda kebaikan. Maka kata para ulama, al-qabul, orang itu, seseorang apabila dia diterima oleh masyarakatnya, dan orang-orang itu senang berkhidmat kepada dirinya, itu tanda kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah apabila mencintai seorang hamba, maka tanda hamba tersebut disebutkan di dalam hadis wudi'a lahul qabul. Dia diterima oleh manusia. Kata para ulama, bagaimana dia diterima oleh manusia? Manusia senang berkhidmat dengannya. Manusia senang duduk bersamanya. Manusia senang bercengkrama dengannya. Dan seterusnya, ini tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya. Dan itu mubasyarat, salah satu kabar gembira dari Allah kepada hambanya. Dia dipuji oleh manusia sedangkan dia tidak mengharapkan pujian tersebut. Dan itu gak mungkin diraih oleh seorang hamba kecuali kalau hamba tersebut beriman dan bertakwa. Nah, maka maksiat ini menghilangkan semuanya. Ya, maksiat ini membuat orang itu buruk. Ya, dan yang paling dikhawatirkan, keburukan dirinya itu juga keburukan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah membenci dia, maka Allah memasukkan ke dalam hati manusia kebencian kepada dirinya. Maka tidaklah terbesit nama fulan dan alan, melainkan manusia langsung memikirkan negatif yang ada pada dirinya. Keburukan, aibnya dan seterusnya. Ya, maka ini bahaya dari dosa dan maksiat. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga berkata, wa inna lil ma'siyati, sesungguhnya di antara dampak maksiat yang disebutkan oleh beliau, bughdatan fi qulubil khalq, kebencian di dalam hati manusia. Jadi manusia membenci dia sebab maksiat yang dia lakukan. Dan disebutkan di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, manil tamasa ridhan nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kebencian Allah, dia mencari ridha manusia sedangkan Allah benci kepada dirinya, maka Allah akan membencinya dan Allah akan meletakkan kebencian kepada dirinya di dalam hati manusia. Ya, makanya kalau tidak ada dampak maksiat kecuali ini sudah satu, ya, tahdzir, udah satu larangan yang dijelaskan
di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang sudah dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memuliakannya. Ya, semua yang sudah dihinakan oleh Allah, Allah tidak menghendaki bagi dirinya kebaikan, maka tidak ada yang mampu untuk memberikan kepada dia kemuliaan. Walaupun di depan dia sudah jelas halal dan haram, ketaatan, kemaksiatan, kebaikan, keburukan. Namun apabila Allah Ta'ala tidak menghendaki bagi dirinya kebaikan, maka sampai kapanpun dia tidak bisa meraih kebaikan tersebut. Orang-orang yang meminum khamar, dia mesti meyakini kalau khamar itu buruk. Dia ketika kehilangan akalnya bisa berbuat banyak keburukan. Allahumma kecuali kalau orang itu meyakini kehalalan khamar, maka dia kufur. Tapi sebagian besar orang Islam ketika minum khamar pasti dia yakin kalau khamar itu bukan kebaikan. Seseorang yang berbuat zina pasti dia meyakini kalau zina itu haram. Dan seterusnya. Cuman kalau Allah Ta'ala tidak ingin memuliakan dia dengan meninggalkan maksiat tersebut, maka nggak ada lagi yang dapat memuliakan dirinya. Ya, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang sudah dikasih hidayah oleh Allah, nggak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada lagi yang dapat memberikan hidayah. Oleh karena ini, urgensi seorang muslim untuk senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon dan berdoa serta tidak putus asa dan jangan pernah meninggalkan doa. Karena doa ini sebab terbesar dia mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Sebab terbesar as-sabat, dia diberikan oleh Allah ketetapan. Sebab terbesar istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha. Berikanlah kepada diriku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah. Anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa manusia. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau walinya dan engkau yang memilikinya. Ya, kata Allah Azza wa Jal, balillah yuzakki man yasha. Ya, dan Allah lah yang mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena keutamaan dari Allah dan juga rahmatnya, tidak mungkin salah seorang di antara kalian mensucikan dirinya. Namun Allah lah yang mensucikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka ini urgensi seseorang untuk terus memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jal dengan doa-doa ma'thur yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Nah.